Halo semuanya, selamat datang kembali di Bincang Mobil Pertama. Di awal bulan Februari, kita disuguhkan oleh IMS 2026. Bagi kalian yang belum mengetahui, IMS 2026 bukan sekedar ajang kumpul mobil bersama. IMS sendiri adalah di mana mobil konsep futuristik, mobil listrik, mobil murah, sampai mobil ratusan juta rupiah berkumpul dalam satu atap. Setiap tahunnya, tempat ini selalu jadi penentu arah industri otomotif Indonesia. Bukan cuma tentang pameran mobil, tapi ajang peluncuran mobil baru, adu teknologi, perang harga, sampai tes minat pasar. Dan di tahun 2026 ini, IMS kembali jadi sorotan. Indonesia sebenarnya sudah lama punya pameran otomotif. Sebelum IMS dikenal luas, pameran mobil di Indonesia lebih banyak bersifat skala kecil, fokus ke penjualan, belum jadi ajang peluncuran besar. Kemudian lahirlah Indonesia International Motor Show atau IMS. Awalnya IMS digelar sebagai alternatif pameran otomotif selain bias. Lebih dekat ke konsumen, lebih ramah ke keluarga dan lifestyle. IMS tidak hanya menampilkan mobil tapi juga motor, aksesoris, komunitas, hiburan, bahkan konser musik. Inilah yang membuat IMS punya ciri khas berbeda dibanding pameran otomotif lainnya. Dalam perjalanannya, IMS sempat sepi pengunjung, kehilangan pamor, bahkan sempat dipertanyakan masa depannya. Namun titik balik IMS terjadi saat industri otomotif mulai berubah. Konsumen tidak hanya cari mobil, tapi juga cari pengalaman. IMS mulai menggabungkan otomotif dan hiburan, menghadirkan test drive secara langsung, menggait brand baru, dan mengundang pabrik non-Jepang lebih agresif. Dan sejak itu, IMS berkembang menjadi pameran otomotif yang fokus ke pasar real dan konsumen langsung. Masuk ke era elektrifikasi, peran IMS makin penting. Ini kenapa? Dikarenakan mobil listrik masih butuh edukasi ke konsumen. Banyak masyarakat yang ingin melihat langsung, bukan hanya sekedar brosur. Harga dan fitur harus diuji respon pasar. IMS menjadi tempat yang pas untuk debut mobil listrik, pengenalan hybrid, uji minat pasar mobil EV dari yang murah hingga premium. Brand-brand baru mulai berani masuk Indonesia lewat IMS. Dari sinilah IMS dikenal sebagai gerbang masuk brand baru ke pasar otomotif Indonesia. Di tahun 2026, IMS digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Di awal Februari 2026 dengan skala yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal yang paling menonjol di IMS 2026 kali ini didominasi mobil listrik dan hybrid. Hampir semua merek besar membawa EV, memperkuat lini hybrid, dan menawarkan teknologi ramah lingkungan. Mobil listrik tidak lagi sekedar pajangan, tapi siap dijual, siap dikirim, dan siap digunakan harian. Di tahun ini, brand-brand Jepang sudah mulai serius. Di IMS 2026 terlihat jelas pabrikan Jepang tidak lagi setengah-setengah soal elektrifikasi. SUV hybrid dan EV mulai diperkenalkan secara serius. Tidak hanya sekadar konsep, tapi versi produksi. Ini sinyal penting bahwa Jepang mulai mengejar ketertinggalan dari brand Cina dan Korea. Dan salah satu mobil yang paling banyak menarik perhatian adalah Suzuki Grand e-Vitara. Ketika kita bicara SUV compact dari Suzuki, nama Vitara langsung terlintas di benak pencipta otomotif. Dari SUV ikonik yang sudah lahir sejak tahun 1980-an hingga versi listriknya pertama di Indonesia yang baru saja luncur di IMS 2026. Model ini mencatat sejarah baru. Awalnya Suzuki Vitara dikenal dengan nama Escudo di Jepang dan juga populer di berbagai negara sebagai kompensasi SUV yang lebih ringan dan mudah dikendarai dibanding model besar lain di era itu. Di Indonesia, Vitara sempat hadir dengan nama Grand Vitara di awal tahun 2000-an. Model ini dikenal sebagai SUV yang kuat, praktis, serta cocok untuk segala medan, dari jalan kota sampai keluar kota. Grand Vitara generasi berbeda juga pernah hadir di Indonesia sampai sekitar pertengahan tahun 2010-an, dan kemudian hybridnya kembali diperkenalkan di IMS 2023, menandai evolusi dari sistem pembakaran biasa ke teknologi ramah lingkungan. Grand Vitara generasi lama memakai pembakaran internal atau ICE, dan pada beberapa varian bahkan menggunakan teknologi mild hybrid dan strong hybrid untuk efisiensi bahan bakar, namun tetap berbasis mesin bensin. SUV ini dikenal dengan karakter SUV sejati, menawarkan kombinasi kenyamanan harian dan kemampuan jelajah yang lebih baik. Namun tren mobil ramah lingkungan yang semakin kuat mendorong Suzuki untuk mengambil langkah besar, yaitu masuk ke era kendaraan listrik murni.
Dan akhirnya di IMS 2026, Suzuki resmi meluncurkan Suzuki e-Vitara, SUV listrik murni pertama yang dipasarkan di Indonesia. Ini bukan sekedar facelift atau hybrid. e-Vitara adalah mobil tanpa mesin bensin sama sekali, digerakkan oleh motor listrik yang terhubung ke baterai lithium ion yang berkapasitas cukup besar. Beberapa poin pentingnya adalah e-Vitara ini dirancang dengan filosofi high-tech dan adventure. Platform baru dengan Hardtech E yang digunakan khusus untuk EP, jarak tempuh yang kompetitif untuk kebutuhan harian, dilengkapi dengan fitur keselamatan modern seperti ADAS Level 2, dan harganya mulai sekitar 755 jutaan hingga 758 jutaan. Peluncuran ini menandai babak baru Suzuki Indonesia, karena kini Suzuki tidak hanya hadir di mobil ICE hybrid tapi juga pasar EP secara serius. Satu hal yang harus kalian tanamkan di kepala, jangan sebut ini Grand Vitara yang ganti mesin. Salah besar. e-Vitara ini dibangun di atas platform Hardtech E, hasil kolaborasi rahasia tapi nyata antara Suzuki dan Toyota. Jadi kalau kalian ngerasa aura mobil ini mirip-mirip Toyota Urban Crosser, ya wajar, mereka memang saudara kembar satu rahim. Bedanya apa kalau pakai platform khusus EP? Baterainya ditaruh di lantai paling bawah. Efeknya, ruang kabin jadi lebih luas dan mobil jadi lebih stabil karena pusat gravitasinya rendah. Suzuki bikin mobil ini di Gujarat, India untuk pasar global, jadi standar kualitasnya bukan cuma buat bekal, tapi buat dikirim ke Eropa dan Jepang. Ini poin penting buat kita yang baru beli mobil listrik pertama. e-Vitara mempunyai dimensi yang panjang, sekitar 4,2 meter dengan wheelbase 2,7 meter. Kalau dilihat dari samping, mobil ini kelihatan kokoh banget, apalagi bagian kacanya yang agak menyempit ke belakang, ngasih kesan SUV yang siap lari. Lampunya didesain sangat cakep dan futuristik, dan uniknya Suzuki nggak malu-malu pakai panel plastik hitam yang dominan di bumper belakang. Mungkin buat sebagian orang kelihatan kurang mewah karena nggak dicat warna bodi, tapi buat saya ini jenius. Alasannya kenapa? Karena ini SUV. Kalau kalian pakai harian dan kesenggol dikit, seperti di parkiran IMS ini, kalian nggak perlu pusing mikirin biaya cat ulang yang mahal. Tinggal poles atau ganti panel plastiknya, dan sudah beres. Kalau kita tarik nafas sebentar dan kita lihat mobil ini bukan sebagai mobil pameran, bukan sebagai mobil konsep, tapi sebagai mobil yang benar-benar akan kita beli pakai uang sendiri. Maka pertanyaannya akan berubah, bukan lagi tentang EP ini paling canggih atau tidak, paling kencang atau tidak, tapi menjadi kalau saya punya uang 700 jutaan, apakah saya rela uang itu saya serahkan ke mobil ini? Dan pertanyaan itu sangat jujur. Sekarang bayangkan kondisinya. Kita punya budget 700 jutaan, dengan uang segitu pilihan kita banyak sekali. Kita bisa beli EP Cina dengan fitur yang segudang, beli SUV hybrid premium, atau bahkan beli mobil bensin kelas atau bekas yang sangat menggoda. Lalu di tengah semua itu muncul Suzuki Grand e-Vitara, mobil yang tidak teriak, tidak pamer, tidak menjanjikan hal yang berlebihan. Dan justru di situ letak pertanyaannya. Kalau ini uang hasil kerja bertahun-tahun, uang tabungan, uang yang bikin kita mikir semalam sebelum transfer, apa yang biasanya kita cari dari sebuah mobil? Jawabannya biasanya bukan yang wah, tapi tentang tenang, aman, tidak bikin repot, tidak bikin menyesal 3 tahun ke depan. Dan di titik inilah e-Vitara mulai masuk akal. e-Vitara itu bukan mobil buat pamer, ini penting untuk diucapkan. Kalau tujuan kamu beli mobil adalah dipuji tetangga atau sekedar konten flexing, maka jujur saja e-Vitara bukan mobil yang tepat. Tapi kalau tujuanmu dipakai tiap hari, dipakai kerja, dipakai keluarga, dan kamu ingin hidupmu lebih simpel, maka e-Vitara mulai terasa klik buat kamu. Mari kita bicarakan secara realistis. Dengan e-Vitara, kamu membeli sebuah mobil listrik yang tidak agresif ke baterai, sistem yang tidak ribet, brand yang konservatif namun konsisten, dan karakter mobil yang tenang. Kamu tidak akan merasa bahwa mobil ini paling gila yang pernah ada, namun kamu akan merasa mobil ini tidak bikin saya capek. Dan untuk banyak orang yang dewasa, itu adalah nilai yang sangat mahal. Jujur saja, e-Vitara terasa seperti mobil untuk orang yang sudah pernah punya mobil, sudah pernah bosan dengan fitur-fitur, dan sudah tidak kejar gengsi lagi. Mobil ini hanya untuk orang yang mungkin berkata, saya mau mobil yang hidupnya damai. Kalau kamu masih di fase pengen coba semua teknologi, pengen akselerasi, pengen layar besar di mana-mana,
maka uang 700 juta kamu mungkin akan lebih puas di tempat lain. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah saya akan membeli jika saya mempunyai uang sebanyak 700 jutaan? Tentu saya akan bertanya ke diri saya sendiri, apakah ini mobil utama, mobil yang dipakai harian, apakah saya ingin mainin drama? Kalau seperti itu mungkin jawabannya iya, maka Ipitara akan masuk shortlist serius. Bukan karena paling hebat, tapi karena paling minim risiko. Dan sekarang giliran kalian, coba jawab jujur di kolom komentar. Kalau kalian punya uang 700 jutaan lebih, apakah kalian akan memilih Ipitara ini sebagai mobil pertama kalian, atau mobil EP pertama kalian, atau memilih EP lain, atau malah tetap bensin atau hybrid? Mungkin tidak ada jawaban yang benar atau yang salah, karena mobil itu soal kebutuhan dan karakter hidup. Ipitara bukan mobil yang akan membuat dunia otomotif geger, tapi mungkin mobil ini akan membuat hidup pemiliknya lebih tenang. Dan di zaman yang serba ribut ini, ketenangan itu mahal. Video selanjutnya, apakah kita akan membahas EP yang cukup mahal lagi atau balik ke mobil yang seharga kurang dari 100 jutaan? Sampai jumpa lagi dan salam bincang mobil pertama.